Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di tutorial tanaman hias. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini tentang cara merawat tanaman hias di dalam ruangan agar tetap sehat dan subur. Oke, pertama-tama kita lihat ya. Kebetulan ini jenis tanaman Sansevieria yang kecil. Jadi bagaimana cara merawatnya supaya bisa tetap sehat seperti ini? Bisa kita lihat ya, nih. Sehat. Nah, ini bahkan ada banyak anaknya. Sehat subur tuh. Ini anaknya baru keluar. Kemudian ini yang sudah agak besar, tapi belum terlalu hijau karena masih muda dan juga jarang kena sinar matahari. Sudah ada sebulanan tidak kena sinar matahari. Bagaimana agar bisa sehat seperti ini? Nah, ini banyak anaknya. Nih. Ini tanaman ini kami letakkan di dalam ruangan. Ini pas di depan pintu. Nah, di depan sofa, di sini ada 2 kursi, kemudian ada meja bundar, kemudian sebelahnya ada kursi. Nah, sini kami tempatkan. Cara merawatnya yang pertama, mulai dari bawah ya. Usahakan potnya yang agak kecil, menyesuaikan dengan tanamannya. Kemudian di bawah pot ada piringnya. Nah, ini jadi saat disiram tidak merembes ke bawah. Jadi langsung ke bawah. Diusahakan juga saat menyiram sedikit-sedikit aja. Dan tidak perlu sesering mungkin disiram. Kalau di dalam ruangan bisa 2 kali aja dalam sebulan. Seperti ini ya. Ini jarang kami siram. Tapi tumbuh subur. Nah, kalau Sansevieria jenis ini ya karena tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar, maka potnya juga yang kecil seperti ini ya. Kecil, agak kecil. Kemudian kalau Sansevieria dia suka tanah. Jadi wadahnya ini ya, tanah dicampur kompos. Kemudian ke atas lagi ini tanamannya. Kalau sudah agak lama di dalam ruangan, dikenakan matahari pagi ya, mungkin bisa 2 kali atau 3 kali dalam sebulan kena cahaya matahari pagi atau sinar matahari pagi. Itu akan semakin bagus daunnya. Seperti ini biasa kami bawa keluar ini. Ini kita lihat daunnya sangat bagus. Ini daun aslinya. Tuh. Biasanya kami taruh di bawah matahari kurang lebih 1 sampai 2 jam aja. Setelah itu dibawa lagi masuk. Kalau pemupukan biar tidak dipupuk, yang penting tanahnya ada campuran komposnya. Kemudian sekali sebulan juga bisa disemprot vitamin. Jadi tetap ada nutrisinya atau makanannya tidak akan habis. Kalau sudah lama sekali tentu bisa ditambah lagi tanahnya. Kalau sudah turun, nah ini ya, bisa juga dibagi kalau sudah banyak anaknya seperti ini. Ini kan sudah banyak ini, ada yang kecil nih. Baru keluar warna hijau muda, kemudian ini sudah agak lama tapi belum terlalu hijau, ini juga. Tapi kami biarkan dulu rimbun, belum dipindahkan. Biar semakin bagus kelihatannya karena sangat rimbun. Sangat bagus. Kemudian tanaman ini juga tidak perlu perawatan yang terlalu khusus. Yang penting sekali-sekali dikenakan sinar matahari, kemudian disiram juga. Jangan sampai berbulan-bulan tidak disiram, itu juga akan terhambat pertumbuhannya. Kalau misalnya
ditaruh di ruang tamu ini sangat bagus. Nah, coba kita lihat nih, tuh sangat bagus. Fungsinya juga ini sebagai menambah keindahan ruangan, juga bisa mengeluarkan udara segar, menghasilkan oksigen, dan membersihkan ruangan. Jadi ruangan bersih karena ada tanaman ini. Jadi saya merekomendasikan untuk Anda supaya bisa memiliki tanaman ini. Ini sangat bagus. Tuh. Ini bisa kita lihat. Wah, ini sangat bagus ya. Tuh. Jadi bisa membersihkan ruangan dan juga menghasilkan banyak oksigen. Nah, ini sangat bagus. Ya, jadi kesimpulannya perawatannya mulai dari bawah ya. Potnya itu yang kecil saja kalau jenis ini. Kemudian ada piringnya. Kemudian disiram bisa 2 kali dalam sebulan. Sekali-sekali dikenakan matahari supaya tetap bagus warna daunnya, tidak pucat. Dan disemprot vitamin sekali-sekali juga agar tetap subur. Oke, demikian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.